latihan. Setelah Bu Ika mengumumkan akan ada pertandingan Bupati Cup. Akhirnya kami semua tim basket sekolahku memulai jadwal latihan. Dan saat aku akan pergi ke lapangan basket, tiba-tiba temanku yang sekelas dengan Satria memanggilku. "Salah, mau kemana?" katanya. "Aku mau latihan, karena minggu depan ada pertandingan," kataku padanya. Temanku itu adalah temanku sewaktu SMP. Dan sekarang masih tetap menjadi teman sekolah. Namanya Ipung. Dan dia kebetulan lagi duduk bareng Satria. Dan lagi-lagi aku menjadi salah tingkah karenanya. "Hati-hati ya. Awas. Kalau pegang bola, jangan jelalatan," katanya lagi. Aku hanya tersenyum. Dan Satria juga tersenyum padaku. Saat latihan berlangsung, semua siswa di sekolahku menyaksikan kami. Semua berlatih. Dan tiba-tiba aku melihat Satria sedang jalan dengan seorang gadis cantik. "Hei Ci, kamu tahu gak siapa gadis yang bareng sama Satria itu?" tanyaku. "Oh, dia Kak Ilva. Dia kelas 3. Dan aku dengar-dengar sih dia baru saja jadian dengan Satria," kata Suci. Tar, rasanya hatiku seperti disambar petir di siang bolong. Tak aku sangka, ternyata lelaki yang aku kagumi sudah memiliki kekasih. Hancurlah sudah harapan dan semangatku. Semua kabar itu membuatku tak nyaman dan tak fokus latihan. Hingga akhirnya aku tak sadar ada bola yang mengarah padaku. Dan gubrak, bola itu mengenai kepalaku dan membuatku terjatuh. Dan orang yang pertama kali menolongku adalah dia, Satria. Aku kaget saat pertama kali melihat Satria menolongku. Tapi semua kebahagiaan itu hilang saat aku ingat dia sudah memiliki Ilva. Aku hanya tersenyum dingin padanya, lalu meninggalkannya. Aku merasa tidak enak sih. Tapi apalah dayaku. "Hey bro, kau kenapa cuek pada Satria saat dia benar-benar mau mendekatimu? Harusnya kau senang kan?" kata Suci padaku. "Sudahlah Ci, semua sudah berlalu. Aku kecewa saat aku tahu dia sudah punya pacar. Mungkin aku harus melupakannya, karena aku tak mungkin merusak hubungannya dengan Ilva," kataku. Kemudian setelah kami selesai berlatih,
Aku pun segera kembali ke kelasku. Dan tak kusangka Satria berada di kelasku dan sedang berbincang dengan teman sekelasku. Aku hanya diam dan melewatinya begitu saja. Aku tahu dia sedang menatapku, tapi aku pun tak berani menatapnya kembali. Kuletakkan tasku di atas meja, dan kemudian aku pun pergi keluar kelas. Dia sepertinya tidak nyaman dengan sikapku, tapi dia tak berani bicara karena memang dasarnya dia adalah cowok yang pendiam dan lemah lembut. Kemudian saat aku di depan kelas, tiba-tiba Ilva datang menghampiriku dan bertanya keberadaan Satria. "Hai Dek, kamu melihat Satria enggak?" Karena teman sekelasnya bilang dia di sini, tanyanya. Kemudian aku menunjuk ke dalam kelas. "Sayang, kamu kemana sih? Aku sudah nyariin kamu dari tadi," kata Ilva. Aku benci saat dia memanggilnya sayang. Itu membuatku muak. Dan aku pun masuk ke kelas. Dan kemudian mengambil tasku dan pergi ke kantin. Sepertinya Satria pun tak nyaman saat kekasihnya Ilva memanggilnya sayang saat ada diriku. Kemudian saat pulang sekolah, aku tak langsung pulang. Tapi aku malah bersantai di bawah pohon cinta di samping sekolahku. Di pohon itu terdapat banyak sekali tulisan nama sepasang kekasih. Entah itu murid dari sekolahku ataukah sekolah lain. Karena yang aku dengar, apabila sepasang kekasih menulis nama mereka di pohon itu, maka kisah cinta mereka akan berakhir indah. Itulah kenapa pohon itu dijuluki pohon cinta.